Pagi, salam jumpa. Hari ini akan terjadi penerimaan Krisma di Rocky Roh Kudus Halelulik. Jumlah pesertanya 1479. Kami sudah mulai mengadakan pembinaan sejak bulan Maret, hampir 2 bulan. Dan persiapan-persiapan itu kami langsungkan di setiap lingkungan masing-masing. Lalu pada minggu-minggu terakhir, 1-2 minggu terakhir ini, sebelum hari H, kami bersama-sama dengan tim katekese dan semua yang terkait dalam mengadakan pembinaan bersama di Paroki Roh Kudus Halelulik dengan semua peserta. Semua peserta telah dipersiapkan dengan baik. Semoga hari ini mereka menerima sakramen Krisma, sakramen pendewasaan. Mereka semakin mengenal Tuhan yang mereka imani dan juga semakin kuat untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Mereka ini ada dari sekolah-sekolah, ada 14 sekolah, dan juga ada dari 33 lingkungan yang berada di dalam Paroki Roh Kudus Halelulik. Saya akan menceritakan cerita singkat tentang pengalaman saya. Pernah satu kali, mama suruh saya belajar. Jadi saya ambil buku. Saya buka buku, bolak-balik, tapi saya tidak baca. Saya cuma lihat gambar. Mama tanya, "Suruh belajar?" "Sudah, Mama." Jadi mama suruh makan dulu baru belajar lanjut. Saya makan habis, saya sengaja bilang gitu ke mama, bilang saya ngantuk. Jadi mama suruh saya tidur sudah. Semoga dengan menerima sakramen Krisma hari ini, yakni roh kebijaksanaan, membuat saya bertindak bijaksana dan tidak menipu orang tua lagi. Demikian kesaksian saya, terima kasih. Mengenai roh nasihat. Roh ini menasihati dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat dalam hidup kita sehari-hari. Saya Yumar Faik. Saya akan memberikan kesaksian tentang roh pengetahuan. Saya Regina Silva. Saya akan memberi kesaksian mengenai roh kekuatan. Harapan saya untuk mereka, semoga dengan penerimaan Krisma ini mereka semakin memberi diri untuk Tuhan, untuk gereja. Para imam yang terkasih, para suster, frater, peserta Krisma, umat sekalian yang terkasih.
kita mendengarkan perjuangan dari peserta Krisma untuk menghidupi hidup yang benar dalam iman bahwa Tuhan menyertai kita. Ada tantangan sikap manusiawi yang seringkali salah melawan kebaikan Allah yang menuntun kita kepada hal-hal yang baik, benar, suci, adil, dan mulia. Roh Kudus dicurahkan ke atas gereja untuk membantu kita menjalani hidup yang baik, benar, mulia, agung, dan bermartabat di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang dihembuskan Tuhan Yesus pada waktu hari Paskah melalui bacaan Injil tadi, itu adalah roh yang dihembuskan atau yang dicurahkan pada waktu Pentakosta. Roh Tuhan itu pribadi Allah yang ketiga. Di dalam kitab suci digambarkan dengan rupa-rupa wajah, tapi melalui bacaan hari ini kita dapati roh Tuhan sebagai hembusan angin. Angin itu sangat-sangat penting untuk kehidupan kita. Kita membutuhkan udara. Kita membutuhkan O2 untuk hidup. Segala makhluk hidup membutuhkan udara. Tanpa udara, semua mati. Kitab suci mau menyadarkan umat beriman, tanpa Roh Kudus, hidup kita mati. Layu, kering, tidak ada gunanya. Yang kedua, Roh Kudus dicurahkan seperti lidah-lidah api. Lidah-lidah api dapat kita lihat di nyala lilin. Roh Kudus dinamakan di dalam kitab suci Roh cinta kasih, dan Allah adalah cinta kasih. Kita yang mau menerima sakramen Krisma dicurahi dengan roh cinta kasih dari Tuhan untuk melawan semua yang bertentangan dengan cinta kasih. Perbuatan-perbuatan yang setiap kali kita lakukan dan bertentangan dengan cinta kasih. Maka Roh Kudus yang disampaikan kepada kita sebagai api itu mau membakar habis semua yang tidak beres. Roh Tuhan kalau disalahgunakan, salah dipakai, dia bisa menghanguskan kita semua. Justru Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya supaya kita menata kehidupan kita dengan cara yang benar, dan dengan demikian memurnikan hidup kita dari waktu ke waktu. Yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan sebagai kurnia untuk memahami bahasa manusia. Kita harus belajar. Roh Kudus itu roh yang masuk dalam komunikasi yang baik dengan semua orang, termasuk apa? Tuhan menghendaki kita menjumpai seperti komunikasi manusiawi. Komunikasi yang paling hebat dari semua alat komunikasi adalah komunikasi hati kita dengan hati Tuhan, cinta kita dengan cinta Tuhan. Karena itu Tuhan Allah tidak menyiapkan nomor HP-nya, Dia menyiapkan hatinya, dan di hadapan Tuhan HP kita tidak ada gunanya apapun.
Itulah kehebatan Tuhan. Dia mengkomunikasikan dirinya dengan seluruh dirinya, seluruh cintanya, seluruh hatinya, dan dia mengundang kita supaya kita juga membuka hati kita supaya kita masuk dalam komunikasi yang benar, komunikasi yang hidup, komunikasi yang mampu membangun dan mengembangkan kehidupan kita dengan cara yang benar menurut kehendak. Kita berdoa hari ini supaya Tuhan membimbing kita. Mereka semua yang sudah terima sakramen Krisma, kita memperbaharui janji kita di hadapan Tuhan, membaharui iman kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya membimbing kita di arah hidup yang lebih baik sesuai dengan kehendak-Nya yang kudus, yaitu hidup yang sempurna, hidup yang berlimpah di dalam Putra-Nya Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Senantiasa dibimbing kami berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.